Hello, Joel. How are you? Good, good. Where's your colleague? Let me check. Hi, Bo. How are you? Hi. This is Willy. Bentar. Willy ya, Willy. Oke, aku jadi host dulu. Thank you, Bo. Si Ando belum ya? Glenn? Bu Caroline? Belum. Belum ada. Daniel juga belum ada ya? No, not yet. They'll get here closer to 1 o'clock. Oke. But nah, Her. Ando udah masuk ya? Yep. Glenn belum ada, Dok. Sorry, kenapa? Glenn-nya belum ada. Glenn-nya, gue coba chat deh. Bu Rita, the questions will be done via the chat. Is that correct? Could be chat and could be interactive by raising hand and you answer if you want. Okay. I think it would be more interesting, but mostly they don't do it. People are shy usually. Yeah, They're usually yeah, shy, yeah, to ask the question. It's Okay. very nice to have interactive Q&A. Yeah. Yeah, of course. Yeah. All right. Well, we'll see what happens. That's okay. But yes, obviously, if they want to be interactive, that's absolutely fine. Yeah. So I won't actually speak during the presentation. So the Caroline and Daniel will go through our presentation. I think that'll probably take about, anywhere from 15 to 25 minutes. Fine. And then obviously, as per your schedule, we can then go straight to Q&A. So I'm happy for that to be interactive, or they can type it in the chat, whatever they prefer. Yeah. And Willie here will drive the presentation. Okay. And Ando, as an analyst here, will also guide the Q&A session because he knows the sector better than us here. Sure, I'll help to moderate for the Q&A session, I think. Yeah. Okay, excellent. Do we have any clients in yet, or is this just us now? I think still most of the retail investors. Oh, no, but I mean, they're already logged in. These people logged in. These are external people. Yeah. Okay, sure. Understood. Some people already start to log in, but usually they log in like 1 minute before, retail, right? Oh, yeah. No. Completely understand. I was just wondering. Also, I think, that this would be great. Look forward to it. I already put a reminder to most of the WA group to remind them. I'm sure it'll be fine. Last time, I think for LinkNet, we had 500 to 1,000, so it was very good. Yeah. The market also was better than current situation. Yeah, exactly. It's such a good idea that you do this, particularly on a Saturday when everyone's got time, I think, so it's good.
Usually Saturday got more viewers, got more participants rather than weekdays, because weekdays people are working and after office they are traveling back or maybe got another meeting, so mostly less participants than weekend. Weekend Yeah. better viewers. Oh yeah, must press the live on YouTube. Forgot.
Halo, siang Bu Caroline. Selamat siang. Siang, Bu. Hi, Caroline. Hi, Bu Caroline. Welcome. Thank you for attending today. My pleasure, Joel. Daniel is not here yet. Bu Rita, Daniel Pua has logged in now. Oh, okay. Selamat siang, Pak Daniel. Selamat siang, apa kabar Bu Rita? Very good. Welcome. Thank you for attending this webinar. No, thank you for inviting us. Happy to be here. Okay, I think it's already 1 o'clock. Maybe we should start 1 minute. Okay. Okay, we start now. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan profit selalu. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan emiten PT Siloam International Hospital dengan kode saham SILO yang akan diwakilkan oleh Ibu Caroline Riyadi selaku CEO dan Bapak Daniel Pua selaku CFO dari Persero. Dalam kesempatan ini saya juga akan didampingin sebagai host oleh Heribertus Ariando, Equity Research Analyst PT Trimegah Sekuritas, dan Glenn Rianto nanti dalam sesi teknikal nanti. Sebelumnya kita disclaimer dulu, setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. PT Siloam International Hospital Tbk mengoperasikan jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Siloam mengoperasikan 39 rumah sakit dengan 14 rumah sakit di Jabodetabek dan 25 rumah sakit tersebar di Kota Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Dari 39 rumah sakit, 29 diantaranya menerima pasien BPJS Kesehatan. Persero mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada September 2013 sebagai PT Siloam International Hospital Tbk dengan kode SILO.
Saya persilakan Haryando bersama Ibu Caroline dan Bapak Daniel dari PT Siloam International Hospital TBK untuk memulai webinar kita di siang ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, halo everyone. Selamat siang semuanya. Mungkin sebelumnya saya juga mau introduce sedikit lah. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah join di discussion Indonesia Investment Education bersama dengan Siloam Hospital. Mungkin pertama sedikit perkenalkan diri dan manajemen representatif dari Siloam. Saya sendiri Ando, Equity Research Analyst di Trimegah Sekuritas untuk sektor healthcare, media, and consumer. Dan dari Siloam pada hari ini hadir ada Bu Caroline Riyadi langsung selaku CEO. Beliau ini sudah aktif cukup lama ya di healthcare business sejak tahun 2012. Dan lalu juga di sini ada Pak Daniel Pua, CFO dari Siloam. Yang mana beliau juga punya banyak experience khususnya di bidang corporate finance dan sebagai business strategist, di mana sebelumnya juga beliau pernah bekerja di Bluebird, Singapore Post, and Astra International. Thank you Bu Caroline and Pak Daniel for participating in today's discussion. Cukup yakin participants di sini juga udah nggak sabar ya buat bertanya-tanya dan gali lebih dalam soal Siloam dan mungkin healthcare industry in general. Dan saya pribadi juga udah nggak sabar banget soalnya ini kan salah satu topik yang lumayan panas ya belakangan ini ya, dengan adanya pandemik dan challenges di dalamnya, di mana akhirnya sekarang masyarakat dan pemerintah pun juga makin sadar gitu pentingnya sektor dari healthcare dan seberapa krusialnya healthcare industry ini untuk mendorong kelangsungan ekonomi. Dan pun Siloam merespon pandemik ini dengan baik sekali menurut saya, dengan membuat katakanlah rumah sakit khusus COVID, tapi juga tetap ada rumah sakit yang purely non-COVID untuk capture pent-up demand dari patient non-COVID. Dan of course, kita juga melihat banyak effort cost efficiency di first Q, yang mana tuh emang kelihatan di first Q results bagus banget. Meanwhile, valuations sekarang juga masih relatif nggak mahal dibandingkan dengan peers. So nggak hanya sektor outlook yang supportive, company performance yang emang lagi turn around, valuations juga make sense. Makanya Siloam ini jadi interesting ya. Nah detailnya nanti bakal dijelaskan lebih lanjut dan dibahas oleh Bu Caroline dan Pak Daniel. Dan supaya lebih clear dan struktur ya diskusi kita hari ini, mungkin kita bisa mulai dengan presentasi dari manajemen dulu. Nanti baru kita lanjutkan ke Q&A session. Nanti setelah Q&A, kita juga bakal kasih perspektif dari technical analysis oleh Glenn. Dan untuk partisipan yang selama presentation tuh ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di Q&A box. Dan oke lah, supaya nggak berlama-lama juga, kita bisa mulai aja presentation-nya. The floor is yours, Siloam team. Terima kasih Pak Heribertus. Selamat siang Bu Rita. Terima kasih untuk kesempatannya nih hari ini untuk kita bisa sharing mengenai Siloam. Benar kata Pak Heribertus. Healthcare itu menarik banget sekarang Pak. Dari dulu menarik sih, tapi sekarang lebih menarik lagi karena orang lebih menyadari pentingnya kesehatan ya. Dan tentu Siloam di tengah-tengah ini semua, bagaimana kita bisa menjadi berkat kepada masyarakat, tetapi juga run bisnis ini sebagai bisnis yang profitable dan sustainable, dan akan terus lebih profitable, ya kita akan jelaskan hari ini. Jadi saya wakil presidir di Siloam dan hari ini saya juga ditemani oleh Pak Daniel Pua, Chief Financial Officer di Siloam, dan kami senang sekali bisa punya kesempatan untuk berbagi di siang hari ini. Boleh next? Next. Sekilas mengenai Siloam, kami adalah jaringan rumah sakit dengan 39 rumah sakit di Indonesia saat ini. Sebentar lagi 40, Bu Rita, Pak Heri. Dan apa yang kami lakukan itu kembali lagi pada visi Siloam, yaitu yang pertama dan yang terpenting adalah godly compassion. Orang tidak mungkin bisa produktif tanpa kesehatan. Masyarakat, ekonomi tidak mungkin maju tanpa kesehatan. Sehingga kami hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan. Yang kedua adalah kami ingin menciptakan jangkauan.
Jadi kami ingin menjangkau seluruh pasien-pasien di Indonesia, baik yang mampu maupun yang tidak mampu, dari Sabang sampai ke Merauke, dan tentu dengan demikian kita akan mencapai scale. Dengan volume itu pasti kita akan bisa mencapai suatu bisnis model yang profitable di dalam kami mencapai reach dan scale ini. Dan yang terakhir adalah kami ingin memberikan pelayanan kesehatan bukan hanya kepada seorang sebanyak-banyaknya, tetapi dengan mutu sebaik-baiknya. Jadi ini adalah visi yang mendasari segala hal yang kami lakukan di Siloam. Boleh next? Rumah sakit Siloam ini adalah jaringan rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Jadi kalau kita lihat luas dari Indonesia ini, terus kita ambil catchment area dari masing-masing lokasi, nah ini akan mencakup 50% luas tanah yang ada di Indonesia. Jadi dengan 39 rumah sakit itu kita punya bed operasional 3.600, tapi yang lebih penting lagi adalah tim dokter dan spesialis dan dokter gigi sebanyak 3.288, ya hampir 3.000 lah ya, dan setiap hari itu bertambah. Kenapa itu penting? Karena tanpa ada dokter nggak mungkin ada rumah sakit. Mereka lah yang memberikan pelayanan medis, sehingga semakin banyak dokter-dokter yang ada, semakin kita bisa build pelayanan medis, semakin juga kita bisa grow the business. Dan tentu 7.400 perawat dan staf medis lainnya yang membentuk tulang punggung dari operasional rumah sakit kita. Juga ada 30 clinics yang kita miliki, termasuk juga beberapa clinics yang ada di pedalaman dari Papua. Jadi kalau kita lihat di sini, sebaran Siloam yang cukup luas. Nah, di Indonesia ini, masalah pelayanan kesehatan itu sebenarnya adalah supply issue. Jadi bukan demand. Kita kan adalah populasi keempat terbesar di dunia. Kalau kita lihat indikator-indikator infrastruktur pelayanan kesehatan di Indonesia, kita masih jauh sekali dari negara-negara tetangga. Nggak usah ngomong negara yang maju. Negara tetangga aja kita masih jauh kurang dari jumlah beds, jumlah dokter, jumlah rumah sakit, healthcare spending to GDP. Berarti apa? Berarti ada upside untuk healthcare industri di Indonesia yang luar biasa. Itu artinya. Jadi it's underpenetrated, the market will grow and our market share will grow as well. Nah, kenapa saya katakan market share kita akan grow juga? Karena dengan jaringan yang sudah kita bentuk di dalam 10 tahun terakhir yang kita benar-benar banyak sekali ekspansi, kita ada di lokasi dan saat ini adalah saat yang tepat kita menumbuhkan masing-masing dari lokasi ini. Yang baru harus cepat ramping up, yang sudah ramping up bagaimana dia menjadi mature, yang mature bagaimana dia bisa menjadi flagship. Nah, ini kategori-kategori dari rumah sakit kita. Nah, masing-masing itu dari satu tahapan ke tahapan yang lain, kita punya strateginya. Jadi, banyak rumah sakit yang new ini sudah ramping up dan sudah profitable. Banyak yang sudah profitable, yang belum sudah ada plan, sehingga kita tahu kapan mereka akan mencapai profitability. Nah, mereka profitable ya tidak cukup sampai di sana. Kita terus merekrut dokter, kita terus mengembangkan pelayanan medis, kita terus melakukan marketing dan promosi sehingga semakin lama mereka akan grow. Bapak Ibu bisa melihat sendiri pertumbuhan dari rumah sakit di masing-masing kategori ini. Boleh next? Sedikit tadi yang sudah saya singgung, yaitu mengenai pengembangan pelayanan medis. Pasien datang ke Rumah Sakit Siloam itu adalah karena pelayanan medis yang kita berikan. Sehingga yang terpenting yang perlu kita lakukan adalah pengembangan pelayanan medis. Banyak terobosan yang sudah kita lakukan di dunia healthcare, termasuk juga untuk screening massal, tindakan-tindakan tertentu, dan lain sebagainya.
Nah, kami mengembangkan area-area spesialisasi yang menjadi unggulan, seperti yang ada di sini, urologi, pulmonologi, onkologi, dan lain sebagainya. Masing-masing rumah sakit mempunyai unggulan. Jadi contohnya, untuk MRCCC, unggulannya adalah onkologi. Itu adalah center cancer swasta terbesar di Indonesia. Nah, untuk ASRI misalnya, unggulan itu adalah uronefrologi. Ini adalah center swasta yang melakukan operasi transplantasi ginjal terbanyak di Indonesia. Swasta ya, yang terbanyak di Indonesia. Jadi masing-masing punya unggulan yang kita kembangkan. Nah, dengan kita mengembangkan pelayanan medis dan unggulan-unggulan ini, tentu pasien akan datang untuk penyakit yang semakin lama semakin berat, atau yang kita katakan sebagai higher acuity. Dengan higher acuity, tentunya pasti bill-nya lebih besar. Jadi mungkin mereka akan melakukan lebih banyak tindakan, atau ada operasi, atau ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, sehingga menghasilkan yang namanya ARPOB yang lebih tinggi, yaitu average revenue per occupied beds. Jadi untuk setiap occupied beds, kita bisa menghasilkan revenue berapa. Nah, silakan Bapak Ibu juga membandingkan ARPOB Siloam dengan beberapa rumah sakit lainnya, menunjukkan bahwa sebenarnya acuity level atau tingkat acuity penyakit yang ditangani oleh Siloam memang lebih tinggi. Nah, ini datang dari pengembangan pelayanan medis yang kita lakukan. Boleh next? Saya sangat bangga sekali bisa menjadi bagian dari upaya penanggulangan COVID pemerintah di Indonesia. Jadi kami bangga sekali. Nah, yang kami ambil bagian tuh ada testing dan juga ada treatment juga. Tentu ada edukasi masyarakat dan lain sebagainya yang kita lakukan juga ya. Donasi untuk alat-alat medis, apalagi di awal-awal pada saat kita susah sekali mendapatkan alat medis, kita juga bisa berbagi kepada teman-teman rumah sakit yang lainnya. Tapi saya dari itu, dua yang main yang kita lakukan di dalam COVID itu yang banyak terlibat adalah testing dan treatment. Siloam adalah rumah sakit adalah swasta yang mungkin kalau nggak pertama ya kedua, ketiga, atau mungkin keempat kali ya, yang melakukan PCR testing di Indonesia. Nah, dulu kalau kita ingat 1 tahun yang lalu, PCR test tuh susah banget, mau tes pun juga nggak bisa. Kalaupun kita tes, hasilnya 2 minggu. Lucu ya sekarang kalau kita pikirkan, masa tes 2 minggu ya. Tetapi waktu itu kan sangat sulit sekali. Nah, kami salah satu yang mengadakan PCR testing. Dan dari satu lab yang di Karawaci, kami terus mengembangkan menjadi 15 lab di seluruh jaringan Siloam. Kami melakukan testing di 39 rumah sakit, tetapi untuk lab PCR ada 15. Jadi turnaround time untuk testing PCR di Siloam itu jauh lebih cepat karena kita punya jaringan lab yang tersebar cukup luas. Sampai saat ini sudah lebih dari 340.000 spesimen PCR yang diproses. Jadi kurang lebih, mungkin kalau saya salah padannya boleh koreksi ya, kurang lebih 3,5% dari seluruh testing yang dilakukan di Indonesia itu sebenarnya dilakukan di Siloam. Boleh next? Oh, ini ada yang clean and safe ya, kelewat. Oke, maaf, mundur dulu Sal. Oke, jadi selain kita juga mengembangkan testing, kita juga mempertahankan beberapa rumah sakit ini sebagai clean hospital di masa COVID. Apa itu clean hospital? Ini adalah rumah sakit yang kita identifikasi tidak merawat COVID. Mengapa kami lakukan itu? Karena gini, di masa pandemi ini kita fokus pada COVID.
Tapi sebenarnya kan banyak penyakit lain yang juga tidak berhenti karena COVID. Serangan jantung, aneurisma, hernia, itu kan semua tetap terjadi. Dan pasien diabetes tetap perlu kontrol, pasien hipertensi juga perlu kontrol. Jika tidak, nanti selesai COVID, kita akan melihat pandemi atau outbreak untuk penyakit yang lain. Nah, inilah sebabnya kita perlu maintain. Ada beberapa ini adalah clean hospital. Ini bisa kita lakukan di area-area di mana ada lebih dari satu rumah sakit Siloam. Contohnya adalah di DKI, di mana kami mengkhususkan 2 rumah sakit, yaitu Kelapa II dan Mampang, sehingga lainnya, kalau di sini terlihat di kotak yang sebelah kiri, bisa kami khususkan untuk sebagai clean hospital, sehingga pasien juga tidak takut untuk datang. Nah, kalau pasien itu datang mau misalnya berobat jantung terus ketahuan COVID karena proses screening yang di Siloam yang ketat yang kita terapkan, gimana? Ya, tidak apa-apa. Begitu teridentifikasi, kita isolasi, setelah itu kita akan kirim ke rumah sakit COVID. Nah, dengan strategi ini kami berhasil untuk kembalikan banyak bisnis non-COVID yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Daniel. Oke, kita lanjut dulu. Selain, boleh next Pak Willy? Selain testing PCR, kami terus berinovasi dan menambahkan pelayanan testing yang tersedia di Siloam, sehingga kami sekarang menyediakan semua jenis tes. Antibody rapid test ya iya, antibody serologi ya iya, serologi atau antibody kuantitatif juga. Jadi misalnya pasien yang penyintas atau udah divaksin mau tahu antibodinya berapa, jadi tes kuantitatif kita juga sediakan juga. Antigen rapid test juga kita sediakan juga, dan RT-PCR ada. Dan selain RT-PCR, kita menyediakan tes molekuler yaitu isotermal yang pertama peluncuran juga ada di Siloam. Jadi kita terus mencari testing inovatif yang baru di mana memberikan hasil mungkin lebih cepat, lebih akurat, atau lebih murah tesnya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi banyak tes COVID yang baru. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, karena tidak semua yang baru itu baik. Jadi pada saat sebelum kita meluncurkan, pasti kita lakukan validasi. Kalau validasi tidak memuaskan, tidak mungkin kita jual. Jadi pada saat kita melihat bahwa ini tes yang cukup baik, cukup akurat, ada gunanya, ya kita akan luncurkan. Dengan demikian kita sudah melakukan lebih dari 2,1 juta rapid test dan serologi, dan tadi yang sudah saya sebutkan PCR dan isotermal sudah lebih dari 340.000 dengan market share sekitar 3,5% dari seluruh testing yang dilakukan di Indonesia. Oke, next. Ini yang tadi juga sudah saya singgung sedikit mengenai rumah sakit yang kita khususkan. Jadi yang kita khususkan ada 4, 2 ada di area Jabodetabek yaitu Kelapa II dan dan Mampang. Nah, di Manado ini kami memiliki 2 rumah sakit, jadi 1 kami khususkan untuk COVID, dan juga Ambon yang kita khususkan juga untuk COVID yang ada di Ambon, yang nantinya tentu akan mulai juga untuk non-COVID services, tapi saat ini adalah untuk COVID. Nah, pada saat di awal-awal COVID, kami mengambil keputusan untuk all out bisa mendukung pemerintah di dalam penanggulangan COVID. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah untuk menciptakan kapasitas untuk bisa melakukan COVID treatment. Karena jelasnya pada saat itu kami berpikir jika COVID menjadi sebuah pandemi di Indonesia, tentu tidak mungkin hanya rumah sakit pemerintah yang menangani. Pasti perlu swasta juga. Oleh sebab itu, di awal-awal kami menyediakan 1.000 tempat tidur COVID, tapi atas desakan dari Kementerian Kesehatan minta kita untuk menambah kapasitas, kami menambah menjadi sekitar 1.800 beds di seluruh jaringan. Di bawah adalah grafik dari
perawatan COVID yang kami lakukan tentu terbanyak di Desember, tetapi di Maret ini sebenarnya juga tidak sedikit juga. Kita merasa mungkin udah sedikit lebih tenang, tapi sebenarnya jumlah angka perawatan COVID masih cukup banyak. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini yang happy nih. Kalau perawatan dan testing itu membuat kita banyak deg-degannya, tetapi kami sangat bersyukur sekali diberikan suatu kehormatan oleh pemerintah untuk ikut di dalam usaha vaksinasi di Indonesia. Kita mulai di sekitar akhir Januari dan dalam selang waktu 3 bulan kami telah memvaksin 113.000 pasien lebih target peserta ya. Jenis vaksin yang kita suntikan adalah Sinovac dan AstraZeneca. Kenapa cuma itu? Ya karena itu yang masuk di Indonesia dan itu yang dipakai untuk program vaksinasi pemerintah. Pesertanya siapa? Pesertanya ya yang sudah menjadi target peserta oleh pemerintah, lansia, kelembagaan, jadi OJK lah, kantor pajak, guru juga, tenaga kesehatan udah duluan, pemimpin agama, dan yang terakhir adalah untuk peserta UMKM. Kami melakukan vaksinasi di 18 lokasi. Banyak ini di mall, dan ini adalah sinergi di dalam grup antara Siloam dengan mall, di mana mereka memiliki mall yang pada saat ini kebetulan kosong, sehingga kami bisa memakai mall dengan prokes yang baik sekali karena areanya luas dan tidak banyak pengunjung. Pada saat nanti akan dilakukan program gotong royong yang sepertinya sudah dekat sekali akan dilakukan, tentu Siloam akan mengambil bagian. Dan banyak sekali perusahaan yang sudah menyatakan ingin melakukan vaksinasi dengan Siloam, sehingga kami juga mempersiapkan untuk vaksinasi gotong royong, di mana payer-nya bukan pemerintah, tetapi payer-nya atau bebannya adalah pada korporasi di Indonesia. Next. Berikutnya kita akan melihat pencapaian finansial dan operasional untuk tahun yang lalu, dan saya serahkan kepada Pak Daniel untuk meneruskan. Terima kasih. Dan you're on mute, Dan. I'm so sorry. Oke. Saya akan sampaikan hal-hal yang terkait dengan proses operasional terkait dengan financial. Ya, yang paling penting nomor satu adalah mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Carol bahwa dari Siloam kita membawa strategi Clean Hospital. Ya, berarti apa? Berarti kalau di Siloam, kalau di Jakarta kita ada 2 rumah sakit yang dikhususkan untuk COVID. Ya. Kenapa itu penting? Karena kita ngerasa bahwa sangat-sangat penting untuk kita menjaga keamanan sama kesehatan untuk baik patient, sama dokter, sama tenaga medis kita. Jadi cara yang paling baik untuk mencapai tujuan itu adalah untuk memastikan bahwa kita bisa memisahkan rumah sakit yang kita ada treatment untuk COVID sama rumah sakit yang tidak punya treatment untuk COVID. Oleh karena strategi itu, dokter kita juga ngerasa lebih aman dan lebih nyaman untuk balik untuk ngepraktek. Dari Siloam kita selalu percaya bahwa kita fokusnya adalah mau bring back apa yang kita bilang base case-nya. Ya. Ini adalah treatment yang tidak terhubung dengan COVID. Siloam dari dulu sejak awal, tadi sudah disampaikan oleh Bu Carol juga, kita yang pertama-tama bangun lab untuk PCR testing. Kita yang pertama-tama bangun tenda, bangun kontainer untuk bisa ada COVID bed-nya. Jadi Siloam selalu mau membantu untuk memastikan bahwa COVID treatment-nya cukup. Tapi harapan kami selalu adalah COVID ke depannya akan turun. Ya, dengan COVID turun, yang pentingnya adalah base case yang harus menjadi stabilitas yang menjadi growth engine untuk Siloam untuk ke depannya. Jadi kita bangga sekarang kalau kita melihat hasil dari sekarang 100%. Dokter kita udah balik, ya. Dokter kita udah percaya terkait dengan Clean Hospital Strategy yang sudah diterapkan, dan base case kita juga sudah mulai balik ke posisi yang sangat dekat dengan sebelum pandeminya. Dari situ mungkin saya mau sampaikan sekilas terkait dengan hasil keuangan di kuartal pertama 2021.
Waktu pertama saya masuk ke investasi ya untuk beli saham. Waktu itu saya diedukasi bahwa ada 5 hal yang harus diperhatikan ya kalau kita beli saham. Nomor 1, kita harus melihat revenue-nya, pendapatan untuk si perusahaan itu seperti apa. Karena revenue itu adalah growth engine untuk perusahaan itu. Kalau revenue nggak masuk, nggak mungkin nanti kita akan bisa memperoleh si laba bersih atau EBITDA atau yang lain-lainnya. Jadi untuk revenue-nya itu menunjukkan growth engine untuk setiap perusahaan. Jadi kita melihat di sini kalau revenue-nya Q1 sampai ke Q1 2021. Kalau kita ngelihat average dari 2017 sampai sekarang, revenue dari Siloam itu naik sekitar 12% setiap tahun, ya, average compound annual growth rate-nya. Yang kedua, yang harus diperhatikan selalu adalah bottom line-nya, EBITDA sama net profit-nya. Kalau kita lihat di sini, EBITDA tumbuh hampir 60%, ya, net profit-nya naik lebih tinggi lagi, hampir 672%, ya, jadi 150 miliar. Kalau kita lihat sejarahnya dari trennya, EBITDA-nya year on year dari Siloam sejak 2017 sampai sekarang, year on year growth-nya CAGR-nya sekitar 22,5%. Ya. Yang ketiga, yang selalu harus diperhatikan adalah margin-nya. Apakah perusahaan itu bisa ada margin yang tinggi? Karena margin-nya kalau rendah, walaupun revenue itu naik, nah duit yang masuk keluar lagi. Nggak bisa disimpan, nggak bisa dimanfaatin untuk investor-investornya. Kalau EBITDA margin-nya, kita bisa lihat dari Siloam udah naik dari dulu 21%, sekarang ke 25,3%. Untuk EBITDA, untuk laba bersihnya naiknya lebih tinggi lagi dari 1,3% ke 7,9%. Ya, jadi ketiga adalah EBITDA margin. Yang keempat, dulu saya selalu diedukasi adalah kita bisa lihat profit, kita bisa lihat revenue, tapi yang paling penting selalu adalah cash. Ya, kita selalu bilang cash itu sesuatu hal yang nyata. Ya, kalau untuk profit, untuk revenue, ya itu ada definisi accounting lah, ke kiri kanan lah, kita mau definisi seperti apa. Tapi cash nggak mungkin bohong. Ya, cash kalau ada, kalau nggak ada tidak ada. Jadi kita bisa melihat arus cash bebas, free cash flow ya. Ini adalah operational cash flow dikurangkan dengan cash yang dipakai untuk capex. Udah naik 510 miliar, naik 73,%. Jadi kalau untuk total cash-nya, Siloam sekarang kita punya 1,1 triliun. Naiknya cukup tinggi. Kalau setahun lalu kita cuma punya 300 miliar. Ya. Ini membuktikan bahwa bisnisnya sudah stabil untuk bisa ngegenerasi cash flow yang stabil. Nah, kenapa itu penting? Karena dengan cash flow yang penting, Siloam bisa investasi lagi ke mesin baru, ke dokter baru, ke services baru, ke rumah sakit baru, ya. Bahkan faktor kelima yang saya dulu diedukasi adalah kita harus melihat hutangnya seberapa besar. Nah, kalau kita memperhatikan di sini gearing ratio untuk Siloam sangat-sangat rendah di 2,2%. Kita sebenarnya kalau si cash kita dikurangin dengan hutang yang kita memperoleh sebenarnya ada di sekitar 900 miliar. Dengan net cash 900 miliar, dengan hutang yang hampir tidak ada, berarti Siloam punya kapasitas potensi yang cukup baik untuk ekspansi ke depannya. Ya, jadi kita bisa pinjam dari bank, kita juga bisa pakai arus cash yang sudah lumayan konsisten dan lumayan stabil ya dari tahun ke tahun. Ini kita juga bisa melihat hasil dari kuartal ke kuartalnya. Yang pertama, kita bisa memperhatikan bahwa kuartal kedua tahun 2020 kita mengalami penurunan yang cukup tajam karena terjadi ada COVID dan waktu ada COVID banyak yang memang takut untuk ke rumah sakit. Tapi setelah itu Siloam menerapkan strategi untuk clean hospital,
supaya dari patient merasa lebih nyaman dan aman untuk balik ke rumah sakit. Nah, dari situ kita mulai melihat dari kuartal 3, kuartal 4 sampai ke 1Q 2021, improvementnya di EBITDA-nya cukup konsisten dari kuartal ke kuartalnya. Bahkan kalau kita bandingin kuartal pertama 2021 ke kuartal pertama 2020, naiknya juga cukup signifikannya EBITDA-nya dari 300 miliar ke 483 miliar. Nah, kita harus ingat bahwa kuartal 1 2020 itu adalah zaman sebelum COVID. Ya, waktu itu COVID baru muncul di pertengahan Maret kalau di Indonesia. Jadi impact-nya ke kuartal pertama belum begitu signifikan. Ya. Yang lebih penting lagi kalau kita lihat dari net income-nya. Kalau untuk tahun 2020 secara keseluruhan, ya, net income-nya atau net profit-nya adalah sekitar 125 miliar. Kuartal pertama di Siloam, profitnya udah di 150 miliar. Berarti kuartal pertama net profit yang sudah diperolehkan oleh Siloam udah lebih besar dari setahun dari tahun 2020. EBITDA marginnya sudah naik juga. Ya, sekarang kita melihat udah 2 kuartal stabil di atas 25%. Ya, net profit marginnya sebenarnya ini turun sedikit karena ada rental adjustment. Tapi kalau enggak, net profit juga stabil di sekitar 90-an%. Di 9%. Ini adalah arus kas-nya yang kita bisa melihat. Ini bantu untuk mendukung neraca yang kuat untuk ekspansi seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Operating cash flow ini adalah parameter yang sangat penting untuk kita memperhatikan. Kita melihat dari kuartal 2020 ke kuartal pertama 2021 udah naik hampir 50%. Ya, cash-nya tadi saya sudah sampaikan. Kalau kita melihat di tahun 2019 kita ada di 300 miliar. Sekarang kita ada di 1,1 triliun. Untuk dividen, kemarin udah disepakat di AOPS bahwa Siloam akan bagi dividen 226 miliar. Ya. Dan come dividend date-nya ini akan ada di 6 Mei, ex-dividend di 7 Mei. Pembayaran dividen itu akan ada di 28 Mei. Ini adalah pertama kali Siloam membagikan dividen ya sejak kita menjadi TBK. Ini juga merupakan bahwa kepercayaan dari manajemen bahwa earning kita, operation kita udah stabil. Jadi dari profit yang kita memperolehkan, sebagian kita merasa bangga untuk bisa kita share dengan si shareholder pemegang saham yang ada di sini, ya, untuk kita bisa merayakan kesuksesan yang dicapai oleh Siloam. Yang berikutnya saya mau masuk ke strategi untuk Siloam. Keadaan pandemi COVID telah mempercepatkan penggunaan teknologi oleh masyarakat dalam hal berinteraksi satu sama lain. Siloam telah bekerjasama dengan platform telemedicine yang memungkinkan kami untuk menjangkau pasien di tempat yang tidak memungkinkan ada berada dalam kondisi yang tidak nyaman bagi mereka untuk mengunjungi dokter secara langsung. Kami menyediakan program konsultasi kesehatan dari rumah melalui platform Ido Health. Untuk pasien yang membutuhkan, kami menyediakan layanan Siloam Home Care dengan mengirim perawat dan petugas kesehatan profesional Siloam ke rumah pasien. Siloam Home Care menawarkan berbagai layanan seperti COVID-19 testing, vaksinasi, perawatan luka, dan fisioterapi. Strategi Siloam terdiri dari 4 pilar utama, yaitu core growth, network expansion, clinical program, dan digital health. Ini kita sebutin sebagai Siloam 5.0. Ya, ini strategi yang sudah kita paparkan ke seluruh rumah sakit kita. Sebenarnya kalau hari kemarin kita baru ada sesi Executive Leadership Forum di mana rumah sakit juga melakukan sharing terkait dengan apa yang mereka melakukan terkait dengan strategi yang sudah diterapkan. Kami sebagai pemimpin merasa cukup bangga
bahwa strategi itu sudah dijalankan dengan sangat baik di seluruh rumah sakit kita. Jadi dari 4 pilar ini, inisiatif-inisiatif bisa bantu untuk meningkatkan pendapatan dan manajemen biaya. Setelah inisiatif yang kami mulai selama beberapa tahun terakhir, kami telah menambahkan beberapa inisiatif lain yang kami juga yakin akan berdampak signifikan pada pendapatan. Untuk pertumbuhan pendapatan, kami telah menerapkan procedural packaging, penempatan si harga terkait dengan berbasis nilai, dan meningkatkan produktivitas dan keterlibatan tim sales melalui otomisasi. Kami juga memulai proyek untuk meningkatkan kapasitas dan penggunaan peralatan di unit rumah sakit kami. Selain itu, kami fokus dalam memberikan layanan BPJS yang berkelanjutan untuk bisnis kami. Next. Dari sisi efisien biaya, kami telah menerapkan program pengurangan biaya material, perencanaan demand yang lebih baik, dan program manajemen persediaan, optimisasi OPEX, dan peningkatan manajemen CAPEX. Inisiatif-inisiatif seperti ini cukup penting karena ini akan bantu, ya tadi kalau untuk slide 2021, itu ada inisiatif yang bantu untuk naik revenue. Kalau di slide 2022, itu adalah inisiatif yang bantu untuk menaikkan EBITDA margin. Jadi revenue kalau bisa naik, EBITDA margin bisa improve. Ini akan memastikan bahwa net profit juga akan terus-menerus untuk naik ke depannya. Saya sekarang kembalikan waktu dan tempat kepada Ibu Caroline untuk bicara hal-hal yang menurut saya sebenarnya jauh lebih penting daripada profit. Itu adalah impact sosial yang diperolehkan oleh Siloam. Silakan Bu Carol. Terima kasih Pak Daniel. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, banyak sekali yang sudah kami lakukan untuk meningkatkan profitability dari Siloam sebagai sebuah bisnis, dan kami percaya bahwa pada saat kami melakukan ini, kami juga menciptakan sustainability secara jangka panjang. Jadi bukan hanya secara jangka pendek, tapi secara jangka panjang. Tadi saya sudah menyinggung bahwa masalah pelayanan kesehatan di Indonesia adalah masalah supply. Jadi supply-nya kurang, baik beds, rumah sakit, dokter, perawat, semua kurang. Karena ekosistem kita masih belum terbentuk. Nah, kalau yang namanya ekosistem, kan berarti kan harus tumbuh sama-sama. Nggak bisa di dalam satu ekosistem itu ada satu binatang atau spesies yang tumbuh lebih cepat. Nah, yang pasti akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi harus sama-sama tumbuh. Jadi nggak mungkin kita hanya menumbuhkan rumah sakit saja, menambah beds terus, tetapi juga tidak ikut di dalam pengembangan ekosistem. Nah, salah satu yang kami lakukan di dalam mengembangkan ekosistem di Indonesia dan kontribusi kita terhadap pelayanan kesehatan adalah program pendidikan. Dengan adanya keterbatasan dokter, spesialis, dan nakes lainnya, kami bekerja sama dengan UPH untuk bisa mendidik dokter umum dan perawat dan juga tenaga kesehatan lainnya. Nah, salah satu program kami adalah untuk keperawatan di bawah Faculty of Nursing, di mana kami memberikan beasiswa kepada lulusan SMA yang berprestasi dari daerah. Kami didik mereka selama 4 tahun. Setelah itu mereka akan masuk kembali ke unit-unit Siloam untuk melayani. Nah, hal tersebut sangat membantu juga bisnis di Siloam karena kami butuh perawat. Mencari perawat itu susah sekali, dan kami karena kami adalah services industry, berarti produk kami sangat terkait dengan mutu dari tenaga yang bekerja di dalam rumah sakit. Nah, dengan kami mendidik perawat sendiri juga meningkatkan mutu pelayanan yang ada di Siloam. Dan juga support untuk kami bisa ramp up beds yang ada di masing-masing rumah sakit sesuai dengan pertumbuhan demand dan pertumbuhan bisnis yang ada.
Jadi contohnya pada saat ada COVID dan demand itu sangat tinggi sekali dan semua orang cari perawat. Nah, kami punya kelulusan dari sekolah keperawatan ini yang bisa kami tugaskan. Jadi ini adalah salah satu contoh di mana kami berkontribusi terhadap masyarakat, tetapi di sisi lain ini juga sangat menguntungkan bagi kami bisnis dan bagi perusahaan. Yang berikutnya adalah memberikan layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia. Jadi ya we love Indonesia. Kita cinta Indonesia, kita juga cinta healthcare juga. Jadi kita memang pengen semua orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah, dengan kami membawa pelayanan kesehatan ini dan mengembangkan pelayanan kesehatan, banyak orang jadi bisa berobat. Dan pada saat kami melakukan itu, kami juga menumbuhkan bisnis dan menguntungkan perusahaan. Jadi sangat win-win sekali. Nah, banyak sekali aspek-aspek dari Siloam ini yang seperti ini, di mana kami berkontribusi, tetapi di sisi lain juga membantu profitabilitas dari perusahaan. Nah, sehingga di tahun ini adalah tahun yang pertama hal-hal tersebut secara resmi dibukukan di dalam Sustainability Report untuk tahun 2020. Memang ini menjadi requirement untuk OJK, tetapi hal-hal ini bukan inisiatif yang baru kami mulai lakukan, tetapi hanya kami membukukan saja, meresmikan saja di dalam Sustainability Report. Saya yakin hal tersebut akan menjadi juga accessible untuk publik juga. Kami bekerja sama dengan EcoVadis, jadi pihak ketiga untuk menganalisa dan membuat laporan dan membuat roadmap untuk kita bisa semakin bersumbangsi lagi. Slide. Akhir kata, kami senang sekali boleh melayani di pelayanan kesehatan, industri kesehatan di Indonesia. Kami percaya bahwa di tahun-tahun yang akan datang ini adalah sektor dengan market yang akan terus bertumbuh dengan demand yang masih belum terpenuhi, dan Siloam berada di posisi yang tepat sekali untuk kami bisa ramp up untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pak Daniel sudah banyak share mengenai kinerja di tahun 2020, meskipun memang banyak ketidakpastian di 2020 dan merupakan tahun yang sangat challenging sekali. Tetapi saya bersyukur karena dengan tim yang kuat sekali, dengan CFO, COO, juga Chief Medical Officer, Chief Quality Officer, semua functional director yang sudah berada di dalam Siloam, yang kami bekerja sama di dalam satu tim yang kuat, fondasi-fondasi yang sudah kami bangun selama bertahun-tahun, kami bisa mengakhiri tahun 2020 dengan kuat sekali. Pak Daniel juga sudah share sedikit tahun 2021 juga di awal tahun performance sangat kuat sekali, dan kami percaya bahwa sepanjang tahun kita akan meneruskan performance ini yang baik. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan boleh berbagi. Silakan saya buka untuk tanya jawab. Oke, thank you presentation-nya, insightful sekali, dan hopefully menambah wawasan ya buat partisipan. Sekarang kita bisa mulai Q&A. Mungkin sambil mengingatkan lagi, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ditulis di chat box, atau bisa juga raise hand. Tapi mungkin sebelum membuka pertanyaan dari partisipan, saya ada beberapa pertanyaan pribadi ya, yang saya sendiri juga lumayan penasaran gitu. Yang pertama kan, pandemi ini sebenarnya lumayan membuka mata banyak orang ya soal pentingnya kesehatan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia secara umum itu, even sebelum pandemi, isu kesehatannya juga masih banyak sekali gitu loh. Nah, pertanyaan saya, dan ini memang menjadi topik kita hari ini gitu ya, exploring future healthcare beyond pandemic. Kira-kira tuh ke depannya apa ya yang bakal menjadi growth driver di sektor healthcare gitu, atau mungkin dari Siloam sendiri specifically setelah pandemi ini ya, menurut Bu Caroline. Terima kasih Pak Heribertus, ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi sebenarnya kami sudah menyusun strategi yang saya sebutkan sebagai Siloam 5.0. Ini merangkum arahan pengembangan Siloam ke depan
maupun kalau ditanyakan sebagai growth driver untuk Siloam, ya sebenarnya terangkum di dalam Siloam 5.0 itu. Ini sudah pernah dibagikan juga oleh Pak Joel dan Pak Daniel di bulan-bulan yang lalu. Jadi Siloam 5.0 ini terdiri dari 4 pilar. Yang pertama adalah core growth. Jadi ini adalah pengembangan untuk rumah sakit yang sudah ada. Apapun strategi untuk memaksimalkan apa yang sudah ada. Lokasi-lokasi yang sudah ada, gedung yang sudah ada, beds yang sudah ada, ya kita harus isi dong. MRI, CT scan, cath lab, ini major equipment yang utilisasinya masih rendah, ya harus naik. Caranya gimana ya? Rekrut dokter lah, dengan kita juga caranya marketing, menggarap rujukan, juga bagaimana kita, salah satu inisiatifnya bagaimana kita ngerekrut dokter, dan kita mempertahankan dokter. Terutama di situasi Indonesia yang kurang dokter. Jadi ini adalah pilar yang pertama untuk core growth. Yang pilar yang kedua adalah network expansion. Berarti bagaimana kita terus mengembangkan jaringan di Siloam. Nah, pengembangan ini kan bisa dengan berbagai cara. Nah, lalu kita banyak sekali melakukan pengembangan melalui greenfield, yaitu kita bangun dari awal dan juga akuisisi. Tetapi bagaimana, dan kita terus mau melakukan itu, kita fokus pada pengembangan 1 sampai 3 lokasi per tahun. Nah, bagaimana kita menentukan 1 sampai 3 lokasi per tahun? Hal tersebut juga ada prosesnya. Jadi ada corporate governance structure yang sudah kita terapkan sehingga masuk ke dalam review dan challenge. Kalau ada lokasi, kita mengajukan apakah ini lokasi yang baik, apakah ada faktor-faktor untuk ramp up dengan cepat, ketersediaan dokter di kota itu seperti apa, population catchment, purchasing power, dan lain sebagainya. Jadi itu 1 sampai 3 tahun, 1 sampai 3 unit per tahun. Nah, jadi kita maunya pada saat kita menambah itu, kita menambah lokasi-lokasi dan unit-unit yang baik. Bisa nggak kita mengidentifikasi akuisisi berikutnya yang akan menjadi seperti Siloam Kebon Jeruk? Bisa nggak kita mengidentifikasi, dan itu sangat profitable sekali kan? Pak Heribertus juga tahu. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi MRCCC berikutnya, yang dimana kita benar-benar bisa mengembangkan clinical services di situ. Nah, tapi pengembangan ini tidak hanya saja dari lokasi baru, Pak Heribertus. Jadi beberapa lokasi yang memang sudah penuh sekali perlu kita tambah kapasitasnya. Contohnya di Makassar, di Purwakarta, di Surabaya Gubeng. Ini adalah lokasi-lokasi di mana kita berhasil di dalam menumbuhkan bisnis rumah sakit yang di lokasi itu, sehingga sekarang begitu kita menambah kapasitas tambahan, itu berarti langsung kita menambahkan top line. Nah, ini termasuk di dalam strategi pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah clinical service development yang tadi sudah saya singgung. Bagaimana caranya kita terus menambahkan pelayanan-pelayanan klinis yang menarik pasien. Jadi kalau Bapak lihat, ya yang ada di sini sih. Tapi kita sudah melakukan analisa untuk rumah sakit flagship kita, di mana clinical service itu sudah sangat canggih sekali. Jadi misalnya PET scan di MRCC yang cuma ada 3 di Indonesia, juga bedah syaraf di Karawaci, di bawah Prof. Eka dengan timnya ada 40 misalnya ya. Karena ada pelayanan-pelayanan seperti ini, menarik pasien bukan hanya dari area catchment 10 km, tapi bahkan dari seluruh kota, bahkan dari luar kota, bahkan dari seluruh Nusantara. Jadi pada saat kita petakan pasien-pasien itu datang dari mana, pasien itu datang dari seluruh Nusantara untuk 3 flagship rumah sakit. Nah, beberapa rumah sakit mature ini dengan pengembangan klinis yang kita lakukan udah mulai seperti itu. Jadi Makassar, Surabaya, Palembang udah mulai seperti itu. Jadi itu pilar yang ketiga, yaitu clinical service development. Dan pilar yang keempat adalah digital health. Tadi Pak Daniel juga sudah menyinggung mengenai digital health. Kita percaya bahwa setelah pandemi pun digital health akan terus berkembang. Kami sudah menyiapkan fondasi untuk digital health, dan pada saat ini kami akan terus roll out dan rilis
produk-produk online untuk bisa diakses oleh masyarakat. Jadi kembali lagi pertanyaan kepada apa yang akan menjadi driver, dan saya lihat juga beberapa pertanyaan di chat, strategi pengembangan Siloam ke depan dirangkum dengan strategi kita Siloam 5.0, yaitu dengan keempat pilar yang barusan saya jelaskan. Got it. Thank you, thank you. Mungkin juga saya mau ada satu pertanyaan lagi, seperti yang tadi Bu sampaikan soal telemedicine dan digital expansion ya, yang mungkin kedepannya juga bakal jadi significant driver for Silo gitu. Dan kalau nggak salah kan tadi juga sempat dipresentasikan kalau aplikasi Siloam tuh yang juga yang mengakses telemedicine market itu namanya Aido Health ya. Kalau boleh tahu tuh apakah patient volume dari Aido Health ini tuh masuk ke dalam total Silo volume untuk outpatient-nya? Kalau iya tuh sekarang Aido Health itu contribute sekitar berapa persen ya dari total Siloam outpatient volume? Dan apakah kedepannya ada rencana untuk memarketingkan applications ini lebih luas lagi gitu ke depannya gitu, dan jadi significant segmen for Siloam gitu. Mungkin either Bu Caroline or Pak Daniel. Good question, Pak Heribertus. Jawabannya adalah it contributes a very small volume compared to our outpatient volume. Even pada saat pandemi di mana outpatient kita kecil, sebenarnya Aido Health tetap telemedicine yang kita lakukan di Aido Health itu masih volumenya kecil. Jadi pertanyaannya kenapa ya kita kerjasama dengan Aido Health? Well, Pak, kita sudah merencanakan telemedicine itu juga sudah cukup lama. Tetapi memang karena regulasi tidak memungkinkan kita untuk roll out telemedicine. Pada saat COVID, banyak hal terbuka, termasuk regulasi. Sehingga yang paling cepat kami roll out adalah melalui Aido Health. Jadi di dalam kurun waktu 2-3 minggu itu kami bisa launch untuk telemedicine. Nah, telemedicine itu yang kita lakukan terus ramping up, dan yang terbesar penggunanya saat ini adalah di Jakarta, dan yang kedua di Surabaya dan Bali kalau nggak salah. Bali Surabaya itu kalau nggak salah kurang lebih sama. Apa yang menjadi strategi kami ke depan untuk telemedicine? Well, kalau kita lihat sebenarnya it's the same service, Pak. Cuman pada saat ini kita lakukan kita memindahkan itu sebagian adalah online untuk memberikan convenience kepada pasien. Dan terutama pada saat pasien lebih prefer untuk berobat dari rumah, ini menjadi keseharusan. Kenapa? Karena contohnya adalah terutama untuk pasien-pasien kronis. Pasien-pasien kronis kita tahu mereka harus berobat secara teratur. Pada saat diabetes tuh nggak mungkin bisa satu tahun kita obati dengan baik, tahun berikutnya enggak. Tidak mungkin. Untuk memaksimalkan outcome, penyakit-penyakit kronis perlu kita lakukan secara berkala. Nah, banyak pasien ini tidak bisa ke rumah sakit pada saat ini, tetapi perlu kesinambungan dari services. Nah, kalau yang namanya udah penyakit kronis, kita tentu akan memilih dokter yang sudah kita kenal atau dokter yang memang punya nama, dan kita tahu bisa berkesinambungan. Jadi nggak ganti-ganti dong dokternya setiap bulan. Kalau nggak, kita ketemu lagi jelasin. Oh ya Pak, saya biasanya ini suka olahraga, tapi suka makan manis. Jelaskan lagi. Ya nggak ada kesinambungan, continuity of care. Nah, dengan kita provide ini, kita bisa memberikan continuity of care, karena memang dokter yang dari dahulu menangani sekarang adalah dokter yang sama, tetapi juga ini adalah integrated dengan e-medical records kita yang ada di rumah sakit. Sehingga apa yang menjadi riwayat pengobatan pasien dari sebelumnya, dokter itu bisa melihat. Dan apapun dokter yang dokter input pada saat melakukan konsultasi online tetap bisa menjadi bagian dari riwayat pasien untuk kedepannya. Jadi kesinambung ini tercipta. Kita akan terus mengembangkan telemedicine. Kita juga berencana untuk menghadirkan telemedicine juga di My Siloam App, dan juga akan terus bekerja sama dengan players-players yang ada di digital ecosystem, yang ada di insurance, yang ada di corporate. Kembali lagi untuk apa? Untuk memudahkan pasien. Make it a seamless journey for patients from online to offline to online lagi. Okay, thank you. Really good answers. Oke, mungkin sekarang kita bisa mulai masuk ke beberapa pertanyaan audiens yang udah masuk ke chat box kita.
Mungkin yang pertama nih mengenai BPJS dulu, terkait dengan rencana reformasi kelas BPJS kan dari pemerintah tuh ada rencana untuk mengurangi jumlah kelas tarif dari sekarang 3 menjadi 1 atau 2 gitu. Kira-kira bagaimana ya impact-nya ke Siloam gitu, in terms of volume, in terms of BPJS patients yang sekarang ada di dalam Siloam gitu. Dan oke, Ya. boleh jawab dulu Pak. Sorry, kepotong. I think it has to be done, Pak. I think it has to be done. So, BPJS ini adalah inisiatif JKN yang luar biasa. Yang sudah tahun ke berapa ya sekarang ya? Mungkin tahun ke 7, 6 atau 7 ya. Jadi ini inisiatif yang luar biasa. Karena kembali lagi kita kembali kepada ekosistem. Salah satu faktor di dalam ekosistem ini adalah payer. Kalau semuanya tersedia, tetapi pasien tidak mampu untuk ke rumah, bagaimanapun juga tetap pelayanan di Indonesia pasti tidak akan menjangkau dan akan hadir kepada orang yang membutuhkan. Jadi aspek payer ini penting sekali nih di ekosistem di Indonesia. Sehingga dengan adanya BPJS, banyak pasien jadi bisa berobat. So that's a good thing. Nah, juga BPJS telah meroll out program JKN ini ke berapa ya sekarang ya? Mungkin udah 230 juta peserta di Indonesia. Luar biasa. Kalau kita lihat, to get to this point, Jerman dan juga negara-negara lain membutuhkan berabad-abad baru sampai pada poin di mana yang kita bisa capai di dalam sekitar 6-7 tahun. Nah, dengan demikian BPJS adalah perusahaan asuransi terbesar bukan hanya di Indonesia, di dunia. Jadi, is there a way to make it sustainable? Of course, there must be a way to make it sustainable ya. Dan apakah kita mau partner dengan BPJS? Of course, we have to partner with BPJS. Tetapi dua hal. Satu adalah BPJS memang ada hal-hal yang memang harus di-refine. Kalau kita mau JKN ini sustainable, memang harus ada beberapa perubahan-perubahan. Nah, dengan adanya kelas standar dan tarif standar, ini adalah roadmap to a sustainable JKN. Jadi jawaban saya adalah yes, harus dilakukan. Nah, mengenai BPJS di Siloam sendiri, bagaimana? Nih, we have to see it as a different pada saat operate BPJS dan evaluate BPJS terus, seperti kita evaluate bisnis yang lain, nanti akan pasti ada discrepancy. Berarti apakah berarti BPJS bisnis di Siloam itu exempt dikecualikan profitable ya enggak. It has to be sustainable, it has to be profitable. Therefore, it has to be managed differently. Berarti it's a volume game, cost structure has to be lower, dan case management harus kuat sekali. Nah, ini yang kita lakukan untuk mengelola BPJS sehingga sustainable. Jadi cost structure yang lebih rendah, volume game, dan management. Dan mungkin yang keempat ya, procurement strategy. Berarti pada saat kita membeli untuk pasien BPJS dan kita membeli untuk pasien lain, ya memang kita harus membedakan. Nah, apakah berarti kita membedakan kualitas? Ini penting ya, nanti akhirnya orang ngomongnya, wah berarti kita membedakan kualitas. Tidak. Obat-obat itu kan ada yang generik, ada yang original. Harganya berbeda, tetapi kandungannya sama, Pak. Sehingga kita harus mencari obat dengan kualitas sama, dengan kandungan yang sama, tetapi dengan harga yang jauh lebih efisien, dengan cara kita menegokan in bulk. Nah, kita juga sudah membentuk tim case mix management yang ada di Siloam. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah untuk memanage kasus-kasus yang masuk ke Siloam. Pada saat masuk itu, apa obat-obatan yang kita pakai? Apakah original ataukah generik? Apakah kita pakai obat yang oral kalau bisa? Atau kita setiap kali harus pakai obat per infus. Nah, hal-hal ini harus kita manage. Bagaimana kita maksimalkan mereka untuk average length of stay itu bisa semakin efisien.
Nah, ini adalah tugas-tugas case mix management. Bagaimana juga nantinya kita lakukan coding sehingga kalau ada severity, ya coding itu harus masuk sehingga reimbursement kita juga lebih tinggi. Kalau memang ada komplikasi, ya kita harus catat komplikasi itu. Kalau tidak tercatat, berarti nanti reimbursement kita lebih rendah. Inasi Bijis BPJS juga disusun berdasarkan studi dan ilmu, Pak. Sehingga kita harus mengerti bahwa memang ada faktor-faktor komponen yang yang kita harus masukkan untuk kita bisa mendapatkan reimbursement yang setara. Termasuk juga nanti untuk collections-nya. Jadi proses ini bukan hanya kita sudah susun tim, tetapi dengan kita implementasikan sistem, we have better transparency. Jadi dengan tim kita bisa tahu pasien ini masuknya kapan, pakai apa saja, kira-kira masih berapa hari lagi, estimated cost-nya berapa, apa yang harus kita lakukan untuk intervensi. Hal-hal ini sudah bisa kita lihat dari head office maupun oleh tim lokal yang menangani langsung. Dan tentu kami melakukan banyak marketing untuk BPJS. Marketing untuk BPJS, yes, untuk tindakan-tindakan yang memang profitable, ya kita mau melakukan marketing. Jadi misalnya untuk katarak, untuk hemodialisa, memang banyak pasien yang membutuhkan, ya kita melakukan marketing. Tapi sekali lagi Pak, apakah berarti ini adalah main fokus dari Siloam? Tidak, tetapi it has to be managed. They're the largest insurance provider. We have to work with them. We want to work with them, but it has to be managed, and we are managing it. Tapi is it a focus in Siloam? Ya, no. Kita juga banyak melakukan upaya-upaya untuk menumbuhkan out of pocket patients yang paling profitable, followed by insurance and corporates yang sedikit lebih di bawah profitability dari out of pocket, terus habis itu BPJS. Kalau Bapak lihat percentage contribution dari corporate insurance and OPE, jadi non BPJS contribution over the years has grown actually Pak. Dan ini menunjukkan bahwa kita memang fokus on growing our non BPJS business. Semoga menjawab. Oke, noted. Mungkin kita bisa lanjut ke next question, ditanya sama Robert Sebastian. Mungkin ini bisa untuk Pak Daniel kali ya. Jadi kayak untuk average revenue per patient kan sekarang sudah agak high base ya. Apakah kedepannya akan turun gitu? Jika COVID case turun, dan apakah revenue juga akan turun juga? Karena kita lihat di full year 20 dan first Q 21, peningkatan revenue kan dikarenakan oleh margin, yang mana peningkatan average revenue per inpatient dari COVID patients itu kan relatif lebih tinggi dari non-COVID patients. Oke, thank you Pak Harry. Jadi kalau untuk average revenue per patient, apa yang kita harus memperhatikan adalah apakah average revenue patients dibantu oleh ada si kasus COVID ya. Memang kebanyakan kalau menurut saya dibantu oleh ada COVID testing karena dengan COVID testing ya. Jadi dengan testing itu pasti bantu untuk average revenue per bed ke atas. Tapi di waktu yang sama, average revenue per bed juga ada satu faktor lagi adalah karena dengan COVID, yang masyarakat atau pasien yang masih mau ke rumah sakit ya, biasanya adalah dengan kesakitan yang lebih, dengan acuity yang lebih tinggi ya. Jadi gini deh, kalau kita cuma pilak-pilak doang ya, dulu mungkin kita mikir, saya juga mau ke rumah sakit, ngelihat ada apa. Tapi sekarang kalau cuma pilak-pilak dengan ada COVID, mungkin yang mikir lebih baik saya stay home aja kan, minum si jamu atau apa, udah cukup ya. Jadi yang ke rumah sakit biasanya adalah pasien yang dengan acuity yang lebih tinggi, maka kalau mereka acuity lebih tinggi, average revenue-nya dengan treatment-nya yang kita memperolehkan juga akan lebih tinggi. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah ke depannya dengan average revenue akan turun? Ada kemungkinan begitu. Tapi jangan lupa juga, kalau average revenue turun, kita bilang bed occupancy, throughput-nya akan sekarang kalau untuk throughput-nya, kalau lihat dari sisi outpatient atau sisi dari inpatient, rawat jalan atau rawat inap, ya dua-dua ini kita masih lebih rendah ya, 15-20% dibandingkan dengan sebelum COVID-nya. Ya, jadi kalau dari manajemen ngelihatnya adalah dengan ada penurunan di average revenue itu akan dikompensasikan dengan kenaikan di throughput.
Okay, got it. Maybe on next question is on cost efficiency kan. Kita di first Q ini sudah melihat material cost ada saving, OPEX juga sudah ada saving, udah mulai lebih efisien di first Q. Nah ini tuh apakah ini sudah menggambarkan full efficiency yang ditargetkan oleh Silo atau mungkin kedepannya di kuartal-kuartal ke depan masih bisa ada higher saving lagi ya ke depannya gitu. Oke, thank you Pak Heri. Kalau untuk program efisiensi kami, kita sangat bangga bahwa kita udah bisa melihat hasilnya. Tapi tentu ya, mark my word, tentu itu belum selesai. Ya, kita sebenarnya kalau untuk material cost program itu waktu itu kita bilang itu adalah program 3 tahun. Ya, tahun kedua sebenarnya ini kita dihampatin sedikit karena ada COVID. Tapi termasuk program untuk OPEX efisiensi kita. Sampai sekarang, setiap bulan kita masih ada review terkait dengan contract services, security cost, dan lain-lainnya. Jadi program masih jalan terus. Jadi kalau tanya ke saya, apakah ada kemungkinan untuk kita bisa lebih efisien lagi? Pasti iya, ya jawabannya. Jadi kita sekarang masih setiap bulan review dengan sangat ketat, ya semua cost kita, untuk cari uang untuk efisiensi. Dan satu hal yang juga sangat-sangat penting yang tadi saya sudah sampaikan adalah ramping up hospital kita. Yang dulu rumah sakit baru kita memang masih loss making, sekarang udah mulai EBITDA positif. Dengan rumah sakit ramping up itu mulai menjadi EBITDA positif, itu sangat bantu kita dari sisi margin juga keseluruhan. Dan juga kita percaya bahwa kalau untuk margin kita masih akan ada peluang untuk naik lagi untuk ke depannya. Oke, got it. Thank you, Pak. Mungkin kalau ini pertanyaan untuk Bu Caroline lagi, on medical tourism, apakah kan belakangan Ministry of SOE itu ada plan untuk membuat Indonesia mau dibikin menjadi medical tourism spot ya. Dan saya juga notice tuh Siloam juga sebenarnya sekarang pun juga sudah punya beberapa rumah sakit yang arahnya ke sana. Seperti yang rumah sakit yang Kutai sama di Nusa Dua ya. Nah, apakah ini ke depannya bakal jadi another market to tap? Apakah sudah ada plan on this or gimana ya dari Siloam? Yes, absolutely, Pak Heri. Jadi medical tourism ini sebenarnya secara sejarah itu adalah orang-orang yang dari daerah yang lebih tidak mampu berobat ke daerah yang lebih mampu. Tapi di tahun-tahun terakhir ini kita melihat bahwa yang terjadi juga adalah sebaliknya. Orang-orang dari negara yang mampu berobat ke negara yang mungkin dulunya dianggap lebih kurang, nggak setinggi gitu ya. Jadi turun. Nah, kenapa mereka berobat ke negara-negara tersebut? Karena mereka melihat bahwa kemampuannya sudah meningkat, dan yang kedua murah. Nah, ini adalah pasar yang diambil oleh Malaysia, oleh Thailand, dan lain sebagainya. Jadi, apakah Indonesia bisa melakukan? Saya percaya 100% bisa. Tetapi memang perlu kita fokuskan. Kalau kita memang mau melakukan itu, ya memang kita sangat butuh support dari pemerintah di dalam investasi, dan juga dari para pemain juga perlu bebenah diri juga, memperbaiki sistem IT untuk market, juga memperbaiki marketing, juga untuk pelayanan, dan kemampuan berbahasa. Nah, ada satu lagi sebenarnya. Nah, kalau kita benar-benar mau mengembangkan ini, sebenarnya kita juga harus terbuka untuk dokter spesialis asing bisa berpraktek di Indonesia. Hal tersebut tentu adalah hal yang sangat sensitif, hal yang sangat kontroversial sekali, tetapi saya percaya kalau itu terjadi akan mempercepat. Berarti nggak bisa ya, tetapi kalau kita mau agak cepat, mempercepat itu memang hal tersebut harus terjadi. Nah, Siloam memang sudah memulai untuk medical tourism sudah cukup lama di Kuta dan di Nusa Dua. Jadi tapi nggak semua yang datang itu sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai medical tourism. Ada pasien yang jalan-jalan kebetulan sakit. Nah,
sebenarnya ya itu adalah devisa untuk Indonesia, tetapi mungkin tidak kita kategorikan sebagai medical tourism. Yang kedua adalah di mana pasien memang datang ke suatu negara karena memang ada pengobatan yang dituju. Nah, dua-duanya Silom sudah lakukan di Nusa Dua dan juga di Kuta, dan kita akan terus mengembangkan bukan hanya di Bali saja, tetapi misalnya destinasi turis yang lain, misalnya seperti di Manado, juga kan di Medan juga banyak juga turis, di Jakarta. Jadi kita akan terus mengembangkan dan saya tahu bahwa ini menjadi salah satu prioritas dari Menteri Kesehatan dan kita akan terus mendukung. Sorry Pak Hari, kalau saya bisa tambah sedikit. Sebenarnya kalau masalah di Indonesia ya adalah negative medical tourism ya, karena kebanyakan orang-orang yang menengah ke atas suka ke Singapura, suka ke Malaysia ya. Untuk tadi saya baru share sebenarnya hari ini ada satu artikel dari Business Times di Singapura ya. Dia sampaikan bahwa dia sudah melakukan riset juga ke Silom dan lainnya, dan mereka melihat bahwa sekarang dengan pandemi banyak pasien-pasien yang dulu suka ke Singapura sekarang memang akan diobatin di Indonesia aja ya. Jadi harapan kami adalah ini menjadi satu peluang untuk kita bisa menyentuh jadi pasar atau pasien yang biasanya nggak akan di kami adalah mereka bisa menikmati bahwa sebenarnya pelayanan medis di Indonesia tidak kalah dengan Singapura, tidak kalah dengan si Malaysia. Jadi dengan itu ke depannya si budaya sama behavior itu juga untuk lebih banyak patient akan tetap stay dan diobat di Indonesia. Oke. Noted. Maybe ini dua pertanyaan terakhir sih. Pertanyaan tentang future growth. Mungkin boleh di-share growth target untuk full year 2021 itu seperti apa? Dan maksudnya mungkin bisa dikasih gambaran juga ke depannya, katakanlah di tahun 2022 sampai 2025 itu sensible EBITDA growth target tuh harusnya sekitar berapa sih? Apakah kita mau lihat ke depannya high single digit or even masih bisa double digit growth? I think that's question for that. Oke, mungkin ini saya bantu untuk jawab. Go ahead, Dan. Kalau untuk Silom, pasti kita ngerasa, yes, will do. Saya ngerasa potensi untuk growth-nya untuk di tahun ke depannya cukup kuat dan cukup kencang. Kenapa? Yang pertama adalah karena pelayanan medis kalau di Indonesia masih sangat kurang dibandingkan dengan negara yang lain. Dari posisi dokter per population, dari sisi beds per population, kita kalah. Jangan bilang sama Singapura, sama China, kalah sama Thailand, kalah sama Malaysia. Ya, jadi di Indonesia sebenarnya kebutuhan untuk healthcare itu sebenarnya masih bagus untuk dinaikin lagi untuk ke depannya. Jadi apalagi kita percaya bahwa ke depannya dengan middle income demographic ya, the demographic dividend yang ke Indonesia bisa dapat. Kalau orang udah mulai lebih awal dengan motor, beli mobil ya. Setelah udah ada mobil, ya apalagi pasti harus memastikan bahwa kesehatan itu menjadi satu hal yang sangat penting ya. Kita juga melihat orang semakin kaya, fitness semakin penting, semakin lansing, dia semakin olahraga, dia semakin perhatian hal-hal yang terkait dengan healthcare. Makanya kita percaya bahwa healthcare itu untuk potensi growth-nya ke depannya bukan cuma dari rumah sakit ya, tapi healthcare produk yang lain-lainnya, healthcare produk peluang untuk growth-nya luar biasa kalau untuk Indonesia ke depannya. Saya juga menyampaikan bahwa kalau mau tanya forecast untuk Silom, apakah Silom ada guidance ya terkait dengan guidance untuk beberapa tahun ke depannya seperti apa? Nah, karena masa COVID, kita ngerasa masih ada banyak hal yang kita belum tahu ya. Kita belum tahu si COVID itu akan selesai kapan. Kita tidak tahu impact terkait dengan vaksin dan lain-lainnya akan seperti apa. Maka Silom sekarang belum berani untuk bisa kasih guidance, ada forecast yang lebih tetap ya.
Kalau bilang 3-5 tahun kita percaya growth engine-nya untuk bisa double digit growth itu pasti ada ya. Tapi impact COVID akan seperti apa itu yang kita belum bisa pastikan. Tapi apa yang kita sampaikan kemarin biasanya kita fokus dari kuartal ke kuartal ya. Jadi Q4 tahun kemarin, Q1 tahun ini udah cukup baik. Q2 untuk tahun ini kemarin kita bilang itu akan naik minimal 150% daripada Q2 tahun 2020 ya, minimal 250%. Berarti kita percaya bahwa growth yang kami alami di dalam beberapa kuartal terakhir masih akan menerus untuk beberapa kuartal ke depan ya. Tapi pastilah kita juga tahu ada banyak ketidakpastiannya terkait dengan isu-isu terkait dengan COVID. Tapi dari Siloam kami sudah menyediakan tempat tidur ya COVID. Sekarang ada 1.000 bed seperti tadi disampaikan oleh Bu Carol. Kita bisa expand ke 1.700 kalau ada kebutuhan. Testing kita udah lengkapin di seluruh rumah sakit kita. Jadi harapan kami juga adalah COVID akan cepat selesai ya. Tapi dengan apapun Siloam siap untuk mendukung Indonesia. Oke. Thank you. Terima kasih banyak jawabannya Bu Caroline dan Daniel. Mungkin segitu aja ya pertanyaan yang bisa ambil hari ini. Buat partisipan yang pertanyaannya belum terjawab, semoga ada kesempatan buat discuss lagi lah sama Siloam team. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke Cirita atau Glenn untuk sesi berikutnya. Oke, thank you Bu Caroline, nama Pak Daniel and Ando. Aku langsung masuk ke technical dulu ya Cirita ya. Ya, silakan. Oke, thank you semua. Ya kalau kita lihat tadi setelah pemaparan kan memang kinerja Siloam kan oke banget ya. Itu juga terefleksikan di harga sahamnya. I will start with JCI dulu. Jadi kalau teman-teman tahu sebenarnya IHSG ini kan belum kemana-mana ya, masih bergerak sideways selama dia belum berhasil break dari high sebelumnya di 6113. Jadi ini masih bergerak sideways dengan range 5892 sampai 6113. Lalu untuk Siloam sendiri, ini pergerakannya masih uptrend ya. Kalau teman-teman lihat, ini kan juga sebenarnya masih bullish. Ini bisa sebenarnya ngebentuk flag. Ini adalah poolnya, terus dia ngebentuk flag, habis itu kan dia break. Terus ini untuk target penguatannya dari flagnya sendiri itu kurang lebih ke 9125. Nah, tapi mungkin teman-teman juga tahu kalau Siloam ini kan nanti per Senin udah masuk ke list high margin ya. Jadi kemungkinan ya teman-teman retail itu pasti lebih banyak nih yang trading di Siloam. Jadi meskipun dia ada koreksi, bisa jadikan kesempatan buy on weakness. Ini adalah area untuk buy on weakness-nya ya. Misalnya ada koreksi, bisa di area ini dengan target penguatan pertama di 9125, target kedua itu di 9875 itu untuk Siloam. Lalu yang kedua itu ada di MPMX. Jadi kalau MPMX ini kan dia juga masih bergerak uptrend ya. Dia itu kan sudah membentuk inverted head and shoulders. Itu dia juga udah bergerak terus nih di atas dari neckline-nya. Itu selama dia masih bergerak di atas 630, target penguatannya itu bisa ke 945. Itu untuk target price dari inverted head and shoulders-nya. Tapi mungkin teman-teman perlu ingat, ini nggak akan pergerakannya nggak akan kayak secepat itu. Jadi mungkin untuk yang teman-teman yang trading di MPMX perlu diperhatikan, mungkin pergerakannya bisa agak lama. Lalu Mari. Nah, Mari ini kan koreksi ya, terkoreksinya lumayan karena dia keluar dari list high margin. Cuman kalau kita lihat ini jadi negatifnya dari keluar dari list high margin itu pasti kan ada buangan mungkin 1-2 hari, tapi bisa dijadikan kesempatan untuk buy on weakness nih teman-teman. Jadi ada area support itu di 280 sampai 266 sampai 280. Jadi meskipun dia misalnya ada terkoreksi selama dia masih bertahan di atas ini, terus bisa jadikan kesempatan untuk buy on weakness. Jadi resisten terdekatnya itu ada di 336 di mana itu adalah high sebelumnya. Lalu resisten selanjutnya ada di 364. Lalu MTEK ini seperti teman-teman lihat juga, dia itu support di 2000 sampai 2140 ini adalah support yang cukup kuat ya. Kalau teman-teman lihat beberapa kali dia itu kan sempat terkoreksi, tapi tertahan di area supportnya ini. Terus kemarin itu sempat bergerak menguat ke 2410, tapi terus terkoreksi lagi. Tapi di dekat area support ini dia berhasil rebound lagi.
Jadi bagi teman-teman, ini kan pergerakannya agak turun ya selama 2 hari terakhir, bisa dicoba dijadikan kesempatan untuk buy on weakness di dekat area support 2000 sampai 2140. Itu untuk resistannya masih sama di 2410, lalu kemudian ada di 2600 sampai 2680. Lalu yang ketiga, yang selanjutnya itu ada di SAME ya. Jadi SAME itu kan masih cukup bullish juga, dia membentuk flag. Itu terus kemarin ini kan sudah berhasil bergerak di atas flagnya ya. Jadi dengan target penguatan itu ke 705. Namun kalau dia nanti bergerak kembali ke bawah, itu ada potensi untuk kembali bergerak sideways. Itu selama dia masih bergerak di atas supportnya ini masih oke. Cuman perlu diperhatikan aja kalau bergerak kembali masuk ke flag ini berpotensi untuk kembali sideways. Lalu yang terakhir ada MLPL. Ini teman-teman mungkin yang trading kemarin kan juga coba trading di MLPL ya. Kalau kita lihat dia ini pergerakannya kan masih terus bergerak menguat. Dia ini juga membentuk higher high terus ya beberapa pekan terakhir. Lalu kalau kita lihat selama dia masih bertahan di atas 190, ini masih oke. Jadi meskipun ada koreksi, selama dia bertahan di atas 190, ini bisa dijadikan kesempatan untuk teman-teman yang belum masuk nih. Resisten pertama ada di 242, resisten selanjutnya itu ada di 270 sampai 288. Teman-teman juga bisa join untuk acara Trimegah Market Talk, itu hari Senin sampai Kamis jam 12 yang di Instagramnya Trimegah. Saya kembalikan ke Cirita, silakan Ci. Oke, makasih banyak Len. Mungkin kita udah hampir di penghujung acara. Mungkin aku stop sharing dulu ya Glenn ya. Mungkin kita akan ada kita kan foto bersama ya untuk kenang-kenangan ya. Hari ini kita udah belajar banyak banget dari Bu Caroline, dari Pak Daniel, dan dari Ando juga. Mungkin kita akan foto bersama untuk kenang-kenangan, di mana sekarang kita bisa lihat bahwa harga silo pada saat ini masih di harga 8.325. Siapa tahu setelah kita mempelajari lebih lanjut, investor-investor tertarik untuk berinvestasi di sini, harganya akan berkembang lebih jauh ya. Ini chatbox aku matiin dulu. Karena untuk minggu depan juga nanti teman-teman silakan dibuka webcamnya untuk kita foto buat kenang-kenangan. Karena untuk mulai Senin juga kelihatannya Silo itu salah satu saham yang masuk ke margin account ya. Jadi nanti akan biasanya kalau masuk margin gini akan lebih aktif sih. Ini webcamnya masih banyak yang ketutup ya. Coba sih. Gallery view. Banyak yang ketutup nih. Kayaknya ini error deh aku punya ini. Coba deh aku print screen. Oke teman-teman, kita coba ambil foto ya, walaupun ini kelihatannya agak error, tapi aku coba aja deh. Kelihatannya pada blank semua. Kita coba aja ya. Kita foto 1, 2, 3. Oke, thank you. Yes. Oke. Sebentar. Oke. Terima kasih ya saya ucapkan kepada Bu Caroline dan Pak Daniel dalam pemaparan kinerja Persero untuk edukasi kepada masyarakat pasar modal di siang ini. Mungkin dari Ando ada closing statement untuk hasil webinar kita atau kesimpulan atau apa? Silakan Ando. Iya, mungkin sedikit closing statement dari saya. Seperti yang tadi sempat dibahas juga ya, industri rumah sakit di Indonesia tuh memang masih jauh lah dari nature. Banyak banget isu-isu kesehatan yang butuh solusi, bahkan setelah pandemi. Dan Stilom ini jadi salah satu listed player yang bisa menawarkan itu dengan experience yang udah lama, chain rumah sakit yang banyak sekali, dan yang terpercaya, pun financials yang sekarang tuh juga sedang berbalik gitu loh. Ditambah lagi valuasi yang juga masih relatif murah ya dibandingkan peers, baik itu di local dan regional players gitu. Menurut saya ini salah satu healthcare exposure yang perlu dimonitor sih ya, sebagai investor pasar modal ya. Oke.
Sekali lagi teman-teman, webinar ini tujuan untuk kepentingan edukasi dan bukan rekomendasi untuk membeli dan jual. Setiap investasi mempunyai potensi keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, setiap investor harus selalu membekali dirinya dengan pengetahuan yang cukup mengenai saham yang akan diinvestasikan. Kepada teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada webinar kita di hari ini. Kepada Bu Caroline dan Pak Daniel yang udah mewakili, dan Joel juga, Pilih juga yang udah mewakili Siloam dalam memberikan edukasi pada teman-teman, saya ucapkan terima kasih loh. Dan Ando dan Glenn juga, pada Trimega juga yang sudah mensupport acara hari ini. Demikian mungkin sampai di sini dulu webinar edukasi kita hari ini. Mungkin kita akan ketemu di kesempatan lain. Gitu ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Caroline. Terima kasih kasih. semua. Thank you all. Bye. Terima kasih. Thank you.